Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas langsung bagaimana menentukan reaksi peletakan dan gaya dalam untuk balok sederhana. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah berikan penjelasan bahwa materi kita sama satu semester ini adalah untuk struktur balok, menentukan reaksi peletakan dan gaya dalam untuk struktur balok, portal dan rangka batang. Oke, kita masuk yang pertama terlebih dahulu adalah struktur balok. Jadi saya sini langsung ke contoh soal saja ya, langsung dengan angka. Oke, ini misalkan ada balok A, B di atas tumpuan A dan B, di mana satu tumpuannya sendi, satu lagi adalah roll. Nah, di sini sebelum kita menyelesaikannya, tentu kita berikan dulu di A akan muncul reaksi VA karena dia sendi, kemudian HA. Sementara di B akan muncul reaksi VB. Oke, sebelum kita menyelesaikan, asumsi kita adalah gaya ke atas, ke kanan, dan momen searah jarum jam itu positif. Oke, sekarang langkah yang pertama kita tentukan reaksi peletakannya. Oke ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, persamaan keseimbangan kita ada 3, sigma V sama dengan 0, atau kalau di catatan itu saya buatnya sigma FY ya, sama dengan 0. Kemudian sigma H atau sigma Fx sama dengan 0, dan juga sigma momen sama dengan 0. Jadi ada 3. Oke, kita lihat yang pertama adalah sigma horizontal terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan di sini apa-apa saja gaya horizontal pada struktur ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini gaya horizontal hanyalah HA saja. Karena memang tidak ada beban horizontal, otomatis HA-nya 0. Jadi di sini reaksi HA atau horizontal di A itu juga tidak ada, 0. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjut ke sigma vertikal atau sigma Fx sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat apa-apa saja gaya vertikal yang ada di struktur ini. Kita lihat di sini yang vertikal itu adalah VA, arahnya ke atas, kemudian VB juga arahnya ke atas, berarti ini dua-duanya positif ya. Kemudian ada P arahnya ke bawah, jadi minus sama dengan 0. Ini kita selesaikan. VA tambah VB sama dengan P, atau di sini P-nya 100 Newton. Artinya nanti adalah bahwa jumlah VA dan VB itu harus sama dengan P, atau sini adalah 100. Itulah dikatakan syarat keseimbangan ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana menentukan berapa VA dan berapa VB, karena di sini belum kita dapatkan. Nah, kalau kita lihat sekilas ini, kalau kita tentukan pakai perbandingan kan bisa saja ya, itu dengan 3/5 untuk kali 100 untuk VA dan 2/5 kali 100 untuk VB, seperti kita bahas minggu yang lalu. Nah, namun di sini kalau seandainya nanti beban kita sudah lebih dari 1, atau mungkin tumpuan kita lebih dari 2 seperti ini, itu kita akan kesulitan untuk menyelesaikannya menggunakan perbandingan. Jadi kita gunakan syarat keseimbangan yang ketiga, yaitu sigma momen sama dengan 0. Nah, untuk sigma momen sama dengan 0 itu adanya di tumpuan. Jadi tumpuan kita ada 2, jadi sigma momen di A sama dengan 0 dan sigma momen di B sama dengan 0. Kita lihat yang di A. Artinya di sini sigma momen di A0 adalah apa-apa saja gaya yang menyebabkan terjadinya momen pada titik A. Nah, sebelumnya sudah bahas momen adalah gaya dikali dengan jarak. Nah, di sini jarak yang dimaksud adalah adanya jarak tegak lurus. Jadi kalau kita lihat di sini, yang memberikan gaya momen terhadap titik A adalah beban P, yaitu sebesar P dikali jaraknya
2 ya. Jadi di sini kita lihat. Nah, teman perhatikan di sini, bayangkan ini sumbu jarum jam. Nah, kita lihat P ini arahnya dia akan berputar terhadap titik ini searah jarum jam ya. Jadi di sini karena searah jarum jam positif, maka P dikali jaraknya 2 jadi positif. Kemudian kita lihat yang VB. Nah, VB dia juga memberikan momen terhadap titik A. Nah, namun di sini karena sumbunya di sini kita lihat VB terhadap titik A itu berlawanan jarum jam. Jadi VB di sini negatif. Dikali jaraknya adalah 5 ya, sama dengan 0. Nah, kenapa saya langsung buat sama dengan 0? Karena tidak ada lagi yang lain. Kalau kita lihat VA dan HA itu terhadap titik A itu nggak ada jaraknya, jadi tidak akan memberikan momen di sana. Kemudian HA juga demikian, tidak ada jaraknya 0. Jadi cuma 2 ini saja. Oke, ini udah bisa kita selesaikan. Jadi VB-nya kita pindah ruas, jadi positif, tapi tetap saya tulis di sini ya. Itu sama dengan P dikali 2 per 5. P-nya 100. Kita perolehlah VB sebesar 40 Newton. Oke, selanjutnya kita gunakan sigma momen, atau kita hitung sigma momen di B sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita lihat gaya apa saja yang memberikan momen terhadap titik, menyebabkan terjadinya momen di titik B. Nah, tentu kita lihat sini ada P ya. Jadi ada P, dia memberikan momen terhadap titik B dengan jarak adalah 3. Nah, di sini P terhadap titik B itu berlawanan jarum jam. Jadi kita tulis di sini minus P kali 3 ya. Kemudian ada VA. VA di sini terhadap titik B itu searah jarum jam, jadi positif. VA dikali jaraknya 5. Oke, sama dengan 0. Maka kita peroleh VA sama dengan VA-nya positif tadi ya. VA-nya P-nya pindah ruas, jadi di sini P dikali 3 per 5 sama dengan 100 kali 3 per 5, maka kita peroleh VA 60. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilainya sama-sama positif, artinya asumsi kita di awal, jadi yang ini adalah asumsi ya. Ini adalah karena kita ini yang mau kita cari HA, VA, dan VB. Kita peroleh nilainya positif, maka berarti benar arah VB ke atas dan VA juga ke atas. Oke ya, jadi ini udah kita selesaikan, udah kita peroleh reaksi peletakan berapa VA, berapa VB, dan berapa HA. Oke, nanti kita lanjutkan kembali untuk gaya dalam, momen, lintang, dan normal.